Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita hadirkan orang-orang spesial, nggak pakai telur. Ini orang-orang yang luar biasa. Sebagian mungkin orang yang tidak asing di Sampul Said dan satu gadis cantik, ya gombal dikit bang. Ya bang, udah apa-apa kan? Bagaimana kan? Aman kan dah? Oh, siap, ampun. Oke, hari ini kita kedatangan orang-orang spesial ya di momentum Hari Sumpah Pemuda. Nah, kita akan bincang-bincang bicarain tentang masalah Hari Sumpah Pemuda di orang-orang spesial ini. Yang pertama ada Bang Roni, saya panggilnya Bang Roni, akrabnya biasa teman nongkrong dan ngopi. Begitu juga Kandali Mudin atau biasa lebih senang dipanggil Daeng, Pak Kadis Dikpora Penajam Pasir Utara. Dan Dinda saya Dinda saya Mai, nanti kasih nama lengkapnya aja langsung dan perkenalkan diri masing-masing, karena saat ini kita coba hadir nyatu di tempat ini untuk kemudian bicarain tentang masalah. Saya bilang ini masalah atau bukan sih ya, tapi saya pikir masalah karena ke depan ada tantangan besar untuk pemuda-pemuda kita dan orang tua yang hari ini punya pemangku kebijakan untuk mempersiapkan generasi penerus menyambut ibu kota negara. Oke. Kita langsung aja Pak Kadis, karena sasaran utamanya adalah Pak Kadis ini, karena salah satu pencetak generasi penerus ya, di momentum Hari Sumpah Pemuda ini sendiri. Apa yang kemudian bisa kita tarik untuk kemudian menjadi sebuah jalan kita untuk bisa ikut berpartisipasi di momentum hadirnya ibu kota negara? Ya. Sumpah Pemuda itu ikrar ya. Siap. Janji. Janjinya ada 3. Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa yang satu. Indonesia itu siapa? Nusantara. Nusantara sekarang ada di KN gitu. Asik. Kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan pemuda? Pemuda yang ada saat ini adalah menjadi tulang punggungnya pembangunan. Pada dasar pembangunan kita itu dari pemuda ya. Oleh karenanya kita jangan sampai salah asuh kalau karangannya Mara Rusli itu ya. Jangan sampai kita salah asuh gitu ya. Jangan salah asuh sehingga arah pemuda kita tidak jelas gitu ya. Oleh karenanya khususnya di dunia pendidikan ya, bagaimana kemudian saat ini kita fokus kepada tujuan pendidikan kita dalam mencetak generasi-generasi pelajar-pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila, profil-profil pelajar Pancasila. Salah satu apa? Kebinekaan. Kebinekaan. Oleh karenanya semaju apapun zaman itu sampai dengan di era digitalisasi itu ya, maka nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai persatuan harus tetap tertanam. Kita bolehlah mencontoh seperti China gitu ya, Jepang, Korea. Begitu majunya mereka, tapi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya gitu, itu tetap terpelihara dengan baik. Kita juga mau seperti itu. Oleh karena itu, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang saat ini, yang update saat ini, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, bagaimana kemudian kita menemukan kembali nilai-nilai Pancasila itu bukan sekedar dihafal dan seterusnya, tetapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan harus menjadi habit ya, harus menjadi kebiasaan terus menerus, sehingga pada saat dia menjadi pemuda, pada saat dia menjadi remaja, pada saat dia menjadi dewasa, tidak lagi mempertentangkan hal-hal itu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena itu tadi, ikrar pemuda kita itu ya 3 hal penting itu nggak boleh, karena kalau satu runtuh itu bukan Indonesia lagi. Sementara kira-kira seperti itu. Untuk di momentum Sumpah Pemuda hari ini kita terkhusus bicara tentang Disdikpora. Disdikpora ini kan ada keterbatasan kan ya, ada keterbatasan pola didik. Bukan pola didik, keterbatasan posisi atau status yang kemudian dia harus emban. Contohnya di SMA SMK bukan tanggung jawab Pak Kadis, dan ini jadi problem besar juga karena anak-anak muda kita sesuai dengan undang-undang kepemudaan
cuma umur 30. Iya. Ya. Dan hari ini masa range waktu sampai ke tingkatan itu kan banyak di tingkatan SMA. Kreativitas anak-anak itu ada di tingkatan SMA sampai fase kuliah. Nah, sejauh ini Disdikpora, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Ya. Secara kelembagaan itu berat ya. Siap. Tapi bagi saya tidak ada yang berat. Tapi justru bagian daripada bagaimana kita melakukan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola tata pemerintahan yang di bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan. Bagi saya tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu adalah ketika kita tidak bisa melanjutkan secara kontinu. Tadi saya paham yang dimaksud ya. Ketika kita bicara kurikulum ya, kewenangan kita ada di sekolah dasar sampai dengan SMP. Nah, di dalam program Merdeka Belajar, program Merdeka Belajar itu bagus sekali itu ya. Sekolah itu bukan lagi sekedar tempat mencari ilmu mata pelajaran matematika, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain, tapi bagaimana kemudian menemukan bakat minat peserta didik, kemudian kita didik dia untuk menjadi orang-orang yang memiliki life skill. Oleh karenanya kita berharap begitu lulus SMA mereka ini menjadi kelompok masyarakat yang produktif. Produktif apa artinya produktif? Jangan lagi seperti saat ini ya, rata-rata anak 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun itu masih sangat tergantung dengan orang tua. Kita usia 22 tahun itu dia sudah bisa mandiri gitu ya, membangun rumah tangganya sendiri, membangun macam-macam. Oleh karenanya yang menjadi kegamangan saya beberapa kali membuka acara di Balikpapan ya, dan di Samarinda. Saya bilang saya sudah mulai jenuh dengan yang namanya Merdeka Belajar. Jenuh dengan Merdeka Belajar. Kejenuhan saya itu adalah ketika saya membangun yang namanya bakat minat peserta didik di tingkat SLTP, saya tidak melihat ada sebuah terowongan yang bisa mengantar dia ke SLTA. Misalkan gini, di SMP 21 saya bikin kelas khusus olahraga dan luar biasa, dia bisa juara nasional di beberapa cabang olahraga. Ketika saya survei, tapi tidak survei formal ya, saya tanya di antara 50 siswa itu, siapa yang mau masuk ke SMA 8? SMA 8 tuh hanya dipisahkan pintu pagar. Betul. Ya, hanya 10% yang mau masuk ke situ. Alasanmu kenapa tidak mau masuk di situ? Yang saya cari tidak ada di situ. Nah ini, akhirnya saya minta supaya ke Balai Guru Penggerak ya, supaya ayo kita cerita tentang kurikulum, supaya anak-anak ini bisa tersalurkan bakatnya ketika dia di SLTA. Jangan sampai saya membina dia 3 tahun, kemudian 3 tahun dia tidak ada yang menerima dia. Padahal sekolah kita sekarang itu adalah sekolah yang memberikan kenyamanan pada siswa. Siswa tidak akan mau belajar kalau dia tidak nyaman. Siswa tidak akan, jangan dipaksakan. Ketika kita punya anak 3 ini gitu ya, saya harus tanya, kamu hari ini mau makan apa? Kamu makan apa? Jangan tiba-tiba udah masak ini semua, sementara anak kita juga tidak suka makan itu. Itu bagian-bagian kecil yang harus kita perhatikan dalam dunia pendidikan. Analoginya ya? Analoginya itu seperti itu. Sehingga saya lagi mencari bagaimana anak-anak yang berbakat di SMP ini bisa keterima di SMA dengan fasilitas yang sama. Sehingga setelah lulus SMA, saya sekarang mencoba untuk tidak mewajibkan anak-anak untuk kuliah gitu ya. Tidak harus gitu ya. Tidak harus kuliah. Ketika dia jadi nggak usah kuliah. Ketika dia sudah memiliki skill ya, life skill ya, kemudian dia sudah bisa hidup gitu. Kecuali memang dia punya target-target tertentu ya. Kan tidak semua. Ada nggak anak-anak yang lulus SMA kemudian dia pintar fisika ya, bisa hidup di masyarakat. Tapi mungkin banyak anak-anak ketika dia lulus SMA dia punya keterampilan misalkan di seni ya, kemudian di olahraga ternyata dia bisa hidup, bahkan bisa menghidupi keluarganya. Saya berpikirnya sekarang seperti itu. Sepakat. Jadi gini, Pak Kadis ngomongnya. Rada-rada belibet lidahku rasanya ngomongin Pak Kadis biasanya. Anda mana posisi? Ngopi di mana aja. Jadi gini kan, ada hal yang menarik yang kita bilang tuh bahwa boleh tanggapin dong. Terkait tentang masalah pendidikan, kuliah. Tidak mesti kuliah. Oke, tidak mesti. Kata tidak mesti bukan berarti tidak boleh. Jadi gini, kalau buat saya pribadi, saya memandang sebuah
pendidikan itu menjadi sebuah keharusan karena kita dituntut untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat dengan bukan berarti kuliah. Jadi kan pendidikan itu bukan hanya di jenjang kuliah. Dan hari ini ada mindset yang sebagian mahasiswa ya? Mahasiswa. Bukan mahasiswa kan? Siapa tahu mahasiswa. Karena mahasiswa saya mahasiswa. Siswa mahal. Iya. Di fase-fase tersulit ya waktu kuliah. Jadi mindsetnya begini, Pak Kadis, Bang, Dinda. Aku karena ada grogi sini. Kuliah itu bukan untuk kerja. Jadi ada mindset seolah-olah kuliah itu untuk kerja. Kalau saya pribadi menangkapnya bahwa kuliah itu bukan untuk kerja, tapi lebih mencari pengetahuan jaringan. Karena kalau kita kuliah sesuai dengan jurusan dan kita kerja sesuai dengan kuliah kita, itu bonus dari Tuhan. Saya nangkapnya gitu. Selebihnya karena saya nih, basic saya sebagai ilmu pemerintahan dari Unmul nih. Tapi kok jadi jurnalis gitu kan? Kan nggak ngena. Bahkan perawat, bahkan bidan pun ada yang di bank. Iya kan? Artinya kan kita nggak bisa nentuin. Tapi ketika kemudian pendidikan itu sesuai dengan arah juang kita, itu bagian bonus dari Tuhan. Jadi pentingnya sebuah pemahaman tentang, karena ketika berekspektasi terlalu tinggi tentang pendidikan, arah pendidikan kita, aku bakal jadi, saya seperti ilmu pemerintahan bakal jadi PNS nih. Tapi ternyata alur cara berpikir saya berubah kan di perjalanan. Kayaknya saya sulit di ruangan deh. Tapi walaupun hari ini lagi asik di ruangan juga. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Kenapa kemudian menarik? Karena banyak sarjana di luar sana tidak tahu mau melakukan apa. Gimana tanggapan Abang? Saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini kan. Ini ngomong tentang pendidikan. Iya, karena ini bicara proses di momentum Sumpah Pemuda ini, basicnya adalah dalam momentum menyambut Ibu Kota Negara ya. Ya kita kan mesti persiapkan SDM yang berkualitas ya sebelum ke kamu deh ya. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Kadis bahwa pondasi kita di awal berkaitan dengan momentum Sumpah Pemuda, kemudian menyambut Ibu Kota Negara yang ada di Kalimantan Timur, itu kunci utamanya di pendidikan. Sepakat apa yang disampaikan bahwa tadi apa, tidak perlu kuliah? Iya, tidak perlu kuliah. Tidak perlu kuliah. Tapi Bang kuliah Bang? Tidak mesti kuliah. Saya sepakat di situ. Kok sepakat ya? Apalagi ini disampaikan oleh Pak Kadis. Tidak mesti. Tidak mesti kuliah. Karena begini. Saya sendiri, saya menempuh jenjang pendidikan di tingkatan sekolah lanjutan atas itu di SMK saya. Dulu STM namanya. Kemudian bukan bawa gir-gir itu kan. Itu zaman dulu gitu. Zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah. Artinya memang pola-pola pendidikan, ya mohon maaf ini Pak Kadis, bahwa hari ini pola-pola pendidikan kita di tingkatan SMA, SMU itu menciptakan pendidikan yang tanggung. Menciptakan pendidikan yang tanggung. Lulus SMU itu anak-anak nggak bisa apa-apa hari ini. Jadi konsep pendidikan kita itu yang harus dirubah. Saya pernah mengajar di SMK. SMK. Pernah mengajar. Gitu kan. 2006 sampai 2009 saya di Samarinda mengajar di SMK. Kemudian saya baru lulus SMA tuh. 2009 sampai 2010 saya mengajar di SMK 1 PPU. Jadi pola pada saat itu yang kami lakukan adalah tidak mengikuti pola-pola dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Disdik, Departemen Pendidikan pada saat itu. Kita membuat pola sendiri sehingga anak-anak ketika lulus mereka sudah minimal memiliki satu skill yang mereka bisa gunakan dalam dunia nyata. Kalau kita menggunakan standar-standar pendidikan, maka semua akan tanggung gitu. Yang ahli hardware gitu nggak akan mungkin jadi ahli hardware. Yang software begitu juga. Berarti konsep Merdeka Belajar sudah diterapkan pada fase itu. Pada fase itu sebetulnya sudah. Minimal anak-anak didik saya pada saat itu ketika lulus mereka memiliki satu keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi dunia nyata. Nah ini tadi saya sepakat dengan Pak Kadis. Karena kuliah memang ternyata tidak menjamin seseorang untuk hidup sukses.
Betul. Benar. Yang jamin sukses itu Tuhan, bukan Tapi kita kuliah. kembalikan semua sama Tuhan. Akhirnya kita malas untuk berkreasi. Iya. Nah, ini juga Kan ada proses ikhtiar, Pak. Nanti kajiannya beda tuh. Kajiannya beda tuh kalau itu Makanya nanti. sepakat saya dibilang Pak Kadis, dan agak terkejut gitu ketika Pak Kadis mengatakan bahwa tidak mesti kuliah. Sepakat saya dalam hati gitu. Frontal. Dan ini langsung saya sambut gitu kan, bahwa Saya mungkin agak ekstrim ya di dunia pendidikan, tapi begini. Jangan sampai anak-anak Bapak nanti tidak kuliahan, Pak. You said about mindset ya. Good. Jadi memang harus mengubah mindset kita. Sekarang begini. Sekolah dasar, SMP, SMA bukan mendidik kita untuk pintar matematika. Tapi bagaimana sekolah-sekolah di masing-masing level itu mencoba mengubah pola pikir kita gitu. Bagaimana pada saat di SD, di SMP, di SLTA, pada saat kuliah, yang diubah itu pola cara berpikir kita gitu. Bukan kita harus pintar sesuatu gitu ya. Itu yang kita terapkan. Ini menarik ya. Saya justru itu belajar. Kenapa sih di Penajam sekarang saya buat tanda petik aneh-aneh ya. Kepala sekolah saya bilang saya aneh. Iya. Nggak Kepala peduli sekolah dengan- aneh, Pak. Kepala dinas aneh, Pak. Saya nggak peduli dengan itu. Itu tertulis di belakang. Ada tulisannya di belakang. Beliau bilang begini, jadikan semua tempat itu adalah sekolah. Jadikan setiap orang itu adalah guru. Jadi guru itu bukan dalam bentuk benda formal, seorang PNS yang mengajar di sekolah. Whoever yang mendidik kita, ngajarkan kita sesuatu, itu adalah guru gitu. Nah bedanya sekarang dengan zaman dulu, kenapa sih murid-murid zaman dulu itu pintar-pintar? Karena dia pergi mencari guru. Ya, zaman dulu dia pergi mencari guru. Sekarang tidak, anak-anak dikumpulkan kemudian guru didatangkan. Itu salah satu konsep yang membuat tangguh orang-orang zaman dulu itu. Dia pergi merantau. Mereka yang berusaha. Berusaha untuk mencari guru karena memang dia ada sesuatu yang dicari. Gitu. Oleh karenanya sekarang ini dalam konteks yang sekarang anak-anak dikumpulkan kemudian guru datang. Bukan lagi guru datang, hari ini saya mau mengajar ini. Tapi hari ini pendidikan kita, anak-anak mau saya ajar apa? Sekarang misalkan matematika. Sekarang dia halaman 10, halaman 9, halaman 8. Kalau zaman dulu nggak mau tahu, besok kita halaman 11. Sekarang tidak bisa. Oh ini halaman 10 udah lancar, pindah halaman 11 ya. Oh ini nggak bisa, ayo situ dulu. Ditawarkan kepada anak, Bu, saya belum bisa ke ini, saya ulangi lagi. Manja maksudnya, Pak. Supaya dia pinter gitu. Oh, supaya dia pintar. Saya kira manja, Pak. pinter secara akademik Pak Kadis. Iya, jadi yang paling penting itu mengubah mindset gitu ya. Saya melaksanakan program Merdeka Belajar di sekolah-sekolah. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari guru agama, guru ngaji. Zaman dulu tapi ya. Zaman dulu guru ngaji, anak-anak duduk, murid-murid duduk, santri-santri duduk di rumah. Itu gurunya datang ke satu anak, dilihat, oh ini salah ucapannya, nah sambil dia pegang bahu kita. Nah saya minta guru saya itu seperti itu sekarang, supaya ada hubungan antara psikologis dengan fisik kepada anak itu. Jadi dekat. Ada sentuhan. Ada sentuhan, bahasa keren itu ada sentuhan psikologis. Physical touch kan. Wah. Kalau dulu bukan hanya disentuh, Oh, ditampar gitu. itu betul. Saya udah beberapa kali ya atau gara-gara telat. Minum dulu ya. Minum bang, minum. Nggak ada warnanya kan bang. Nah, kepala saya pernah sering kali dihantuk di dinding dulu. Tapi saya pergi ngadu sama orang tua, saya yang dimarahin. Kalau sekarang ya beda. Hari ini kan ada pola yang berbeda dalam metode pengajaran. Nah, hari ini menjadi kebimbangan kita semua ya, bahwa seolah-olah saya tidak nangkap gini kan dah. Yang saya tangkap bicara tentang proses anak-anak itu manja. Saya menangkapnya konotasi yang saya tangkap atau pandangan yang saya tangkap bahwa anak-anak hari ini terlalu manja untuk kemudian mendapat sebuah pengetahuan. Tapi hari ini kita nggak bisa tabrakkan itu dengan teknologi. Teknologi itu terlalu cepat sehingga kemudian kita juga harus mengimbanginya. Betul. Contoh sederhana, adik-adik kita bahkan fasilitas internet itu mempermudah. Terlebih lagi di momentum COVID kemarin ya, orang mesti online. Bahkan ada universitas juga mesti online, dan itu juga tidak mesti membatasi kualitas anak itu juga menurun. Tapi hari ini budaya tentang peduli tentang pendidikan di tingkatan paling dasar atau
anak didik kita itu yang harus dibangun, bukan lagi kalau cuman gurunya doang yang dibangun. Artinya peran orang tua juga harus hadir di momentum itu. Gimana kira-kira? Gini ya, saya mau kasih informasi ya. Hahaha. Hari ini tuh dari kemarin saya lagi dikomplain tuh dengan warga ya, sebagian warga. Dikomplain kenapa? Jadi ketika ada Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022 ya, terkait dengan seragam sekolah. Di situ diatur juga tentang baju adat. Nah, bayangannya orang tua ini kan, waduh, ini kan harus beli baju adat setiap tahun gitu ya. Karena memang harus dipakai. Ini kebetulan momentumnya Sumpah Pemuda ya, kebinekaan gitu ya. Nah, banyak yang komplain, kami nggak punya uang, kami dan segala macam. Padahal maknanya itu adalah bagaimana kemudian anak-anak ini kita didik, bukan sekedar dia membaca, oh ini pakaian adat ini dari ini dari dan seterusnya. Tapi dia make, mah ini dari mana mah ya? Ini apa maksudnya ya? Learning by doing lah gitu ya. Nah, tapi kan kita harus melihat juga situasi dan kondisi ekonomi masyarakat. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa itu tidak wajib. Tetapi ini program harus dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, kebudayaan kita budaya juga. Di kita. Kalau nggak punya apa-apa, bagi anak-anak yang muslim paling gampang. Saya sudah mencontohkan pada saat Fashion Street SMP 1 ya. Saya kebingungan cari pakaian adat. Masa itu terus sih pakai. Akhirnya saya ambil baju koko, pakai celana, pakai sarung, saya pakai kopiah. Saya sekarang jadi orang Melayu Riau gitu kan. Betul. Nah, kira-kira berpikir simpelnya itu seperti itu. Sekonkret itu ya. Iya, jadi simpel banget gitu. Sesimpel itu ya. Jadi jangan diperdebatkan gitu ya. Ada perintah negara harus seperti itu, ayo kita ikutin sebagai warga negara. Karena negara yang bagus itu adalah negara yang demokrasi gitu ya. Kita sudah masuk ke situ, tentu ada kesulitan, dan tidak ada kesulitan yang tidak bisa dilaksanakan. Mungkin dia ketemu dengan kepala sekolahnya dan segala macam, tapi ada muatan edukasi yang kita mau tanamkan. Apalagi hari ini, besok ya, hari ini ya, pusat kegiatan Hari Sumpah Pemuda itu ada di KN. Betul. Dipusatkan ya, kemudian dari kirap dari kerajaan tertua di Indonesia itu ada di Kertanegara. Secara filosofi belum tentu semua orang tahu bahwa kalaulah IKN sekarang ada di Kalimantan Timur, itu berarti kita menghargai cerita sejarah. Tidak ada buku sejarah di Indonesia bahwa kerajaan tertua ada di pulau sana, pasti ada dibilang di Kalimantan Timur. Jadi kalau ini sekarang menjadi ibu kota negara, itu adalah sebuah perputaran kehidupan bahwa peradaban tertua di Indonesia itu memang ada di Kalimantan Timur dan akan kembali Kalimantan Timur dengan IKN. Artinya rotasi ini kembali lagi situ ya. Oke, sekarang kita ngobrol sama yang punya hajatan ya? Yang halus. Yang halus ya. Halus. Enggak, dia besar, lebih besar daripada saya. Atau gara-gara sendalnya yang lebih tinggi gitu kan. Jadi gini. Anak Putri Pariwisata beda ya dengan Duta Wisata beda ya. Putri Pariwisata. Iya, beda. Nah, hari ini saya panggilnya Mei aja deh. Iya, ya? Mei. Mei. Di momentum Hari Sumpah Pemuda ini, ya, saya minta perspektifmu juga sih sebagai anak muda, apa yang seharusnya kemudian dilakukan generasi-generasi. Terkhusus hari ini kan Mei datang menjadi salah satu representatif anak-anak muda ya. Berat banget ya. Tapi enggak, pada prinsipnya saya pengen apa yang kemudian kamu rasakan itu tertuang di momen ini. Apa sih yang kamu harapkan sebagai anak muda, terkhusus di momentum Hari Sumpah Pemuda ini? Karena saya nggak mau di momentum Sumpah Pemuda itu hanya seremonial, karena itu yang agak miris. Tapi menerapkan dalam konsep Sumpah Pemuda kita ini yang harusnya bisa kita lakukan terus menerus bahkan dalam setiap hari. Saya sebagai pemuda tentunya berharap bagi seorang pemuda untuk terus bisa memajukan kebudayaan tentunya, dan juga adat istiadat yang ada di Penajam Pasir Utara yang sudah ditunjuk sebagai ibu kota negara baru Indonesia di Penajam Pasir Utara. Masih saya lihat banyak pemuda-pemuda di Penajam Pasir Utara ini yang kurang respect gitu Kak ke kebudayaan. Karena yang kita tahu budaya itu apa sih? Kayak
jadul gitu nah. Ya. Anak zaman sekarang tuh ngomongnya kayak gitu. Gitu ya? Tapi Sebagian. Iya, sebagian. Saya enggak loh ya. Ya? Sebagian pemuda, Pak. Logikanya belum gini tuh, Dek. Seharusnya logikanya yang dia gunakan itu semakin lokal, semakin global. Cie. Harusnya kan gitu kan, Dek? Iya. Lanjut. Benar. Kebudayaan di kebudayaan di Penajam Pasir Utara ini banyak ya. Sukunya tuh banyak dan bukan mayoritas suku Pasir dan juga banyak terdapat suku-suku tersebut yang kita harus memperkenalkan bahwa ini loh suku asli Penajam Pasir Utara, Pasir. Karena di Indonesia ini tahunya kalau Kalimantan Timur itu adanya cuma suku Dayak. Itu. Dan tariannya juga tarian gong. Dan kami banyak sekali budaya dan adat istiadat, dan tentunya sebagai pemuda saya dan Putri Pariwisata bisa menjadi role model bagi pemuda-pemuda ini. Asik. Untuk bisa memajukan budaya dan juga pariwisata yang ada. Rada untuk keras. menyongsong Ibu IKN. kota. Iya. Menarik sih, Bang. Ada hal yang menarik yang saya tangkap dari dia dan cukup berani. Kenapa saya bilang cukup berani? Hari ini kamu mengeluarkan identitas asli orang di lingkaran ibu kota negara, terkhususnya bicara tentang suku Pasir yang hari ini bahwa di KN itu ada suku asli loh, gitu kan? Iya, suku asli kita itu adalah Pasir. Kalau bicara Kalimantan Timur ya bagian dari ada juga orang Dayak. Iya, tapi benar. kalau di KN fokusnya adalah orang terkhusus bicara titik titik nol ya sampai ke sini. Itu ada suku Pasir, suku aslinya suku Pasir. Nah, ini yang menarik yang hari ini kalian lagi kulik ya, terkhusus bicara tentang teman-teman di pariwisata. Tapi hari ini di momentum pariwisata kita kan menyebut ibu kota negara. Saya mau minta pandangan kamu tentang, saya mau kulik terus nih dikit nih tentang pariwisata, karena ada label pariwisata di situ. Ya, dengan kondisi hari ini saya nangkapnya gini, Pak Kadis. Kita belum terlalu siap bicarain tentang masalah pariwisata. Kita belum punya infrastruktur yang hari ini menunjang sekuat apapun loh buat promosiin. Kalau nggak ada fasilitas, Ya benar. bukan saya bilang bullshit ya. Ya, tapi nyaris sedih aja. Kita cerita baiknya PPU, bagusnya bagaimana, tapi kalau seandainya fasilitas itu tidak terpenuhi, lu ngecap gimana juga nggak bisa. Benar. Ini nggak bisa nyampe. Gimana menurut kamu? Kalau dari kami khususnya Duta Wisata dan Putri Pariwisata itu tugas kami untuk mempromosikan dan juga membantu masyarakat untuk menjadi jembatan kepada pemerintah bahwa bahwasanya ini loh pariwisata dan tempat destinasi wisata kita ini masih perlu untuk diperhatikan, terutama infrastruktur, sarana dan prasarana. Seperti yang kita tahu bahwa Penajam Pasir Utara ini banyak sekali sumber daya alam yang bisa dijadikan sumber tempat wisata. Dan contohnya itu di Goa Tololiang, di Goa Tapak Raja. Di Goa Tololiang itu kita tahu bahwa jalanannya itu sangat memprihatinkan. Itu sih yang kita nanti di PO aja deh. itu yang kita harus bisa jadi jembatan nih untuk pemerintah kita, bagaimana mengkomunikasikan kepada pemerintah bahwa misalnya ini ada nih destinasi wisata yang harus diperhatikan kembali karena itu potensinya sangat-sangat cerah ya, kayak sangat-sangat bagus untuk menjadi wisatawan datang ke ibu kota negara baru ini. Oke, saya nggak salah pilih ya kayak hadirkan. Ya, jadi senior kamu, saya juga terima kasih sama senior kamu udah ngerekomendasin tentang pariwisata. Hari ini punya perspektif berbeda tentang masalah, karena kita hadirkan dengan pariwisata menyambut ibu kota negara. Ini Pak Kadis ini kayaknya ada gatel bibirnya, udah mau disampaikan. Ngomong aja Pak Kadis. Saya ini kan mantan Kadis Pariwisata. Asik. Kalau bilang sedih tuh sedih. Pariwisata itu bukan sekedar objek wisata. Siap. Objek wisata itu bisa dibuat. Mungkin masih ingat ya. Saat ini pemerintah tahun 2017 apa 18 ya. Di pariwisata itu lagi gencar-gencar menggelar sport and tourism. Ya, sport tourism. Coba lihat di Google. Saya sudah ngelaksanain di Penajam tuh 2014. Bagaimana open water swimming ketika orang berenang dari Balikpapan. Mana yang penuh? Pantai kita penuh. Betul. Ya, UMKM hidup. Ini hilang semua. Artinya apa? Artinya tidak ada yang peduli, Bang. Kita nggak punya platform dan tidak punya seorang pemimpin yang bergerak di pariwisata yang berpikir ke depan gitu. Berarti Pak gitu. Kadis yang sekarang kurang anu ya? Enggak, saya mau bilang begini.
saya sudah merancang kite festival. Kurang greget. Kite festival. Mhm. Festival layang-layang. Mhm. Saya hadirkan 8 negara. Mhm. Hadir ke Pantai Corong. Saya masih ingat itu. Saya masih sering liputan pada waktu itu Gila, ke lapangan. Jadi platformnya nggak jelas gitu. Maka platform harus jelas. Karena Sama. kalau tidak ada platform yang jelas, nanti ganti pemimpin, ganti lagi. Harusnya continue. Ingat, saya bikin jembatan pariwisata. Mhm. Begitu hancur baru ribut. Mhm. Tidak dilakukan perawatan. Mhm. Saya setengah mati minta bantuan keuangan provinsi. Mhm. Semua anak muda dulu itu pasti ke jembatan pariwisata yang ada di Tanjung. Gila Iya. semua. Jembatan Nanti kalau apa sih tidak namanya ada, itu? Apa sih namanya? Jembatan Jembatan pariwisata. Tanjung Jemblay. Iya, yang apa sih? Dermaga. Ya, dermaga. Dermaga. Padahal dari situ orang bisa ke Gusung pada Iya, saat betul. itu. Ya. Ini hilang. Terus nggak ada baru bilang, wah kita harus bangun infrastruktur. Ada tinggal fotonya kan. Tinggal kenangan gitu. Jadi maksud saya itu gini, harus punya platform yang jelas. Saya setuju dengan Putri Pariwisata ya. Persoalan infrastruktur itu utama. Dan saya yakin ketika kita banyak mangrove, ya, Iya, banyak benar. mangrove, banyak bisa dikelola. UMKM juga bisa hidup. Tapi kita tidak, sekali lagi tidak punya platform. Sehingga, cara kerjanya itu ya kita ini kan mengerjakan sesuatu harus mulai dengan planning, organizing, actuating, and control gitu ya. Harus ada 4 ini. Kalau nggak ada, ini pekerjaan nggak akan berlanjut lama gitu ya. Oke. Oleh karenanya nggak usah khawatir, infrastruktur ya, apalagi yang gua yang baru sana kan akan bagus. Karena orang mau datang itu ngapain gitu. Iya. Iya, benar. Tidak ada yang menarik gitu. Padahal pariwisata itu bukan sekedar gua. Kita bisa bikin event-event. Event. Ini yang mati. Tidak. Itu yang Saya mati. dulu pernah datangkan wali ya. Slang pun saya datangkan. Gitu. Slang masih ingat ya, Slang datang ke sini gitu ya. Untuk ngangkat itu gitu. Bahkan yang saya sayangkan seperti ketika pemerintah belum mencetuskan sport and tourism, kita sudah ngelaksanain. Saya tidak mau bilang hebat dong kita, tidak. Ya. Tetapi sebelum itu menjadi kebijakan negara di Kementerian Pariwisata, kita sudah laksanain itu. Itu yang harus dibangun. Teman-teman yang di pariwisata itu harus berpikir ke depan. Sekarang belum berpikir ke depan berarti. Kalau mau hebat itu harus mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Oh, iya. Yang tidak dikerjakan oleh orang lain. Berarti hari ini biasa-biasa saja. Kalau saya melihatnya begini Pak Gadis. Orang pariwisata ya? Bukan, kita ini pemerhati. Oh, pemerhati, asik. Kadang juga jadi Jadi pelaku. gini Bang, saya coba untuk sambut bicarain tentang masalah Pak Kadis. Ya, yang dia bilang beliau hari ini kita bersepakat deh. Hari ini bahwa memang ada kekurangan kita bicara tentang fasilitas, tapi kita juga tidak mesti terbatas dengan kondisi keterbatasan kita hari ini. Nah, terkait tentang masalah Pak Kadis dengan fasilitas dan metode yang kemarin dilakukan, karena memang harus ada fokus yang kemudian mesti dilakukan. Ini, Bang, izin, bukan saya potong nih. Saya mau tetap di role posisi anak muda. Abang, posisi sebagai tokoh di Ansor, tokoh. Ini berapa susah gampang nih Bang. Kan pencetak kader Bang, di momentum pencetak kader andil apa? Terlepas bicarain tentang masalah potensi pariwisata ya, Abang bisa tarik sendiri apa yang kemudian hari ini bisa kita sambut dalam momentum IKN ini sendiri, terkhusus dengan persiapan kader-kader yang sudah kita cetak. Ini kalau diomong tokoh ini tadi agak berat. Ini dia. Agak berat. Tapi ya oke lah gitu. Jadi begini, berkaitan dengan konsentrasi Ansor saat ini, yaitu berkaitan dengan IKN, yang pertama kita pemahaman kepada kader, karena kami organisasi kader. Bagaimana menyisihkan dulu isu-isu primordial. Itu yang menjadi fokus kami di utama dulu. Karena itu salah satu potensi nantinya yang bisa mengacau balaukan kita semua. Kemudian isu-isu tentang pengembangan ekonomi kreatif kader. Ya, berapa kader kita sudah bisa
berdaya guna. Dan Benar nggak sih punya BLK kan Bang ya? Kalau Iya. ada BLK kita Bang ya? Ya, kita ada BLK komunitas kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja salah satunya. Kemudian berkaitan dengan pariwisata, Buen Festival gitu kan. Itu adalah kader-kader Ansor yang Ikut andil. bukan hanya ikut andil, bahkan yang menjadi pelopor utamanya. Itu kader-kader Ansor gitu, yang tingkatnya sudah nasional. Sehingga ketika kita ngomong IKN, Ansor hari ini juga lagi bersiap-siap. Kenapa? Karena Ansor itu basisnya adalah mohon maaf ya, dalam tanda petik adalah orang-orang kampung nih ya. Saya orang kampung Bang. Kami ini adalah orang-orang desa gitu ya, yang hari ini mencoba untuk dewasa dengan menerima keberadaan IKN, dengan terus mengembangkan potensi diri yang ada. Itu yang kami tanamkan. Semakin lokal semakin global. Ya. Kemudian juga tidak menyampingkan tentang kearifan budaya lokal. Apa yang disampaikan oleh Putri Pariwisata tadi, Adinda Mei ya. Yes. Adinda Mei tadi itu luar biasa sebetulnya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tentang infrastruktur, sebetulnya kuncinya pada ruh Pak Kadis. Bagaimana stakeholder pengampu semuanya, bukan hanya pariwisata gitu, itu memiliki ruh terhadap bidang yang dia ampu. Contoh Pak Kadis pendidikan, pada saat menjadi Kadis pendidikan, beliau memiliki ruh tentang pendidikan. Begitu juga pada saat beliau menjadi Kadis pariwisata, memiliki ruh tentang kepariwisataan. Ini kuncinya sebetulnya di situ. Bukan kemudian kita menduduki jabatan hanya bekerja sesuai dengan tupoksi aja, tanpa kemudian memikirkan inovasi. Kita tidak memiliki ruh terhadap apa yang akan kita kerjakan. Gitu. Kalau kita memiliki ruh, maka semua nanti akan berjalan dengan baik. Berarti yang tidak jalan ini tidak punya ruh gitu ya? Ya secara ruhani sebagai manusia mungkin punya. Iya. Tapi ruh terhadap pekerjaan yang dia jalani itu tidak punya. Masya Allah. Pedas sih. ya agak sulit gini. Kalau bicara tentang masalah tanggung jawab, orang memahami, ada juga orang yang menyelesaikan tanggung jawab hanya menggugurkan kewajiban. Itu rada-rada sulit karena bicara tentang etos kerja. Bicara tentang etos kerja. Hari ini pemuda-pemuda kita yang harus dibentuk. Bagaimana pemuda-pemudanya punya nilai etos kerja tinggi kalau seandainya orang-orang yang menjadi panutan itu nilai etos kerjanya rendah. Asik kan? Orang yang menjadi panutan Pedas itu. dia harus mengubah mindset. Ya. Kan ada orang tua begini, jangan begitu. Ini ngomong ke anak ya, atau ke generasi muda, jangan begitu. Dulu kami begini loh, nggak bisa seperti itu. Sekarang dunianya berbeda. Nah, sekarang kalau seorang tua seperti kita ini ya, Pemuda saya Pak Kadis. pemuda 30 tahun. Kalau dalam undang-undang kepemudaan Lewat. itu udah lewat, tapi kalau dalam di OKP atau organisasi kepemudaan di OKP itu ada namanya ADART. ADART itu juga mengatur internal kita. Yang dimasuk kategori pemuda itu umur 40 ke bawah. Jadi saya masih masuk kategori muda, masih muda kan. Saya mau bilang begini, Karena nama tuh yang muda. orang yang harus memberikan arahan kepada generasi muda Siap. kita, kepada pemuda kita, orang yang sudah mengubah mindsetnya dengan kekinian. Karena kalau tidak, yang terjadi itu pertentangan, nggak jalan. Padahal kita tahu pemuda kita sekarang ini itu lumayan sangat-sangat kreatif malah gitu ya. Banget saya bilang. Banget kan ya. Tapi sebagian orang Tidak nangkap menganggap itu. tidak kreatif. Karena anak-anak muda sekarang ini bekerja bukan seperti kita dulu bekerja gitu ya. Harus keluar keringat, harus segala macam. Mungkin dia bisa kerja di mejanya saja bekerja sambil tidur-tidur dia sudah dapat. Kreativitas tidak terlalu dilihat di sini, Pak. Nah, tapi kan orang-orang dulu kan harus kelihatan itu, oh dia nggak kerja. Coba bayangkan ketika ada anak muda yang kerjanya di rumah, kemudian sekali-sekali dia keluar rumah, tiba-tiba dia ternyata punya penghasilan yang Punya mobil gitu ya. mobil dan Contoh lain-lain. podcast ini Pak Kadis. Yang nggak dihargai. Oh, ini kerja di ruangan yang tidak pernah keluar, dikira orang ngepet ini. Tiba-tiba orang jadi YouTuber. Iya. Sekarang di sekolah, ketika anak-anak ditanya, kalau dulu kan
cita-citamu ada, mau jadi apa? Mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi PNS, mau jadi dokter dan lain-lain. Sekarang anak-anak sudah tidak malu-malu mau jadi YouTuber, mau jadi macam-macam sekarang. Dan itu harus dihargai. Dan yang memberikan arahan itu adalah orang-orang yang juga sudah mengubah mindsetnya. Karena kalau tidak diubah mindsetnya, ngasih arahan, itu akan tabrakan dengan kondisi kekinian. Oke, Dek, menurut kamu gimana? Bicara tentang masalah, saya nggak berani ngeliat muka kamu, takutnya deg-degan. Jadi, gimana pandangan kamu bicara tentang, karena tadi kita sempat disinggung bicara tentang kondisi hari ini berbeda dengan kondisi yang lalu, atau orang tua di fase zaman dulu dengan fase kan kita dihadapkan dengan era digital. Pandangan kamu sendiri bicara tentang kesiapan anak muda memandang di era digital sini, karena kan banyak juga muda-muda kita itu saat ini gagap dengan teknologi. Gagap loh ya, bukan gaptek, gagap. Kalau gagap itu kan masih kagok gitu ya sama teknologi. Menurut Mei sih, pemuda-pemuda sekarang tidak terlepas dari teknologi ya. Semuanya pasti punya smartphone dan juga pasti tentunya memiliki akun-akun pribadi seperti Instagram contohnya, dan itu bisa menjadi platform kita untuk bisa memperkenalkan daerah kita kepada masyarakat Indonesia bahwa daerah kita ini udah ditunjuk nih sebagai IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Dan juga bagaimana sih pemuda Penajam Pasir Utara ini mampu bersaing dengan pemuda-pemuda di Indonesia tentunya sebagai anak muda, anak ibu kota negara baru. Seperti itu. Jadi intinya harus ada ini sih Kak, role model bagi yang mengajak bagi pemuda-pemuda ini untuk bisa bersaing dengan pemuda-pemuda di Indonesia lainnya, tentu khususnya di ibu kota negara baru nanti. Benar nih Bang. Jadi kita nggak bisa nampikan ya orang dari luar datang terus kita mau menolak, itu nggak bisa karena ini Nusantara. Nah, hari ini kesiapan kita, khususnya anak-anak muda di kabupaten tercinta ini, saya bilang tercinta karena tembuni saya ditanam di sini. Ya kan begitu kan deh? Ya, saya mencoba melanjutkan Mas Roni ya. Mungkin bahasa kerennya tadi itu. Aku pedas banget sumpah. Aku rada-rada takut. Benar tuh gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus menghilangkan bahasa kerennya ya, menghilangkan yang namanya politik identitas gitu ya. Itu tadi ya, ada sambungan. Oleh karenanya, yang saya bilang tadi, generasi muda kita sejak usia dini harus ditanamkan kebinekaan itu gitu ya. Indonesia satu gitu ya. Karena mau maju harus plural. Harus kita menyatu gitu ya. Karena kalau tidak, ya kita akan terkotak-kotak nanti. Makanya sekarang dengan contoh kecil ya, kenapa sih anak-anak dikenalkan dengan pakaian adat di sekolah itu untuk menghilangkan, mendidik sejak dini untuk menghilangkan yang dalam dunia politik disebut politik identitas itu gitu. Itu sebenarnya tujuannya. Nggak kemana-mana gitu. Cuma kan terkadang-kadang kita melihat bungkusnya aja gitu, kita tidak masuk ke dalam. Artinya memang banyak PR ya. Karena tapi kita diminta untuk berlari di momentum menyambut ibu kota negara. Benar. Apa yang disampaikan Pak Kadis tadi itu. Ya, artinya bahwa ketika berapa puluh tahun yang lalu para leluhur kita sudah menghapuskan politik identitas, menghapuskan sekat-sekat primordial. Kemudian hari ini kita bangkitkan kembali, ini adalah sebuah kemunduran. Ini sebuah kemunduran ketika kita membangkitkan kembali. Yang ada saat ini ya kita Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda tapi satu. Tapi tidak menghilangkan identitas asli. Tidak menghilangkan, bahkan identitas asli, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ada, ya, bahasa-bahasa yang ada itu harus dinaikkan. Kenapa? Kita bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa hari ini kita ini adalah bentuk miniatur dunia. Ya. Indonesia ini bentuk miniatur dunia. Dulu ada bangsa Sumatera, ada bangsa Jawa, ada bangsa Kalimantan, ada bangsa Sulawesi. Celebes, ya. Celebes ini. Kemudian menyatu menjadi Indonesia. Ini adalah bentuk dunia kecil yang ada dicerminkan oleh Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bahasa kita berbeda-beda dulu. Apa bedanya kita dengan Amerika, dengan Afrika?
menjadi satu Indonesia. Dan ketika kemudian sekarang dalam konteks pemuda hari ini kita berbicara konteks pemuda, bahwa ini Sumpah Pemuda. Ketika kemudian kita masih berbicara primordialisme, maka kita sebetulnya mundur ke zaman prasejarah, mundur ke zaman kolonial, zaman batu dong bang. Jadi gini, kalaupun kita menghilangkan politik identitas ya, memang kewajiban kita untuk mempertahankan budaya-budaya lokal itu penting gitu, sebagai ikon di wilayah tertentu. Jangan salah, kita harus hati-hati. Menurut pusat bahasa Indonesia yang ada di Kalimantan Timur, bahasa Pasir itu adalah salah satu bahasa yang dianggap segera akan punah. Oleh karenanya kita di dunia pendidikan itu bahasa Pasir sejak 2017 dia masuk dalam kurikulum kita, kurikulum Bulog gitu. Dan baru-baru ini juga buku-bukunya sudah ada. Kita ajarkan kembali. Kita mau begini. Saya kan lama di Jakarta ya. Walaupun saya orang Bugis pokoknya gitu ya, yang logatnya nggak terlalu bagus gitu ya, menurut orang gitu, totok lah gitu ya. Ketika beberapa bulan saya tinggal di Jakarta, dengan logat Bugis saya itu, kadang-kadang saya bilang, lu dari mana lu? Hilang gitu ya? Nggak hilang, artinya saya bisa membaur dengan mereka. Nah, kita juga berharap ketika menjadi KN, suatu ketika orang dari luar masuk tinggal di sini, paling tidak identitas bahasa lokal itu satu kata, dua kata, tiga kata, paling tidak dia bisa kabar taka. Kira-kira seperti itu yang mau kita ambil gitu. Dan itu akan menjadi ikon terus menerus. Kalau dulu di Jakarta orang bilang lu gue, kenapa kita tidak bisa? Nah, kita salah yang satu saya tahu di Tanah Abang boleh. Kira-kira itu harus kita pertahankan, dan kita pemerintah daerah ya Penajam dengan Perda 2017 itu kita sudah mencetuskan itu. Kenapa dianggap mau punah gitu ya? Bahkan akan hilang kalau tidak segera dilestarikan gitu. Ya, jangan-jangan kita sendiri sudah tidak berbahasa Pasir itu. Iya, betul. Saya kayak ditempeleng diri sendiri, Jangan sampai bukan saya larang berbahasa Jawa gitu. Jangan-jangan malah teman-teman kita malah fasih berbahasa Jawa, anak-anaknya maksudnya gitu. Iya, betul. Dan guru-guru saya yang ngajar Bulog di sekolah-sekolah itu banyak dari etnis yang lain. Berarti kan ada sesuatu yang berhasil di situ. Nah, ini harus terus digalakkan ini. Siap. Kita menjadi KN dengan banyaknya orang datang nanti, ya paling tidak seperti di Jakarta lu gue, atau kalau kita paling tidak isi kabar Buen. Iya, Buen. Kalau di sini Pak, izin menanggapi, kalau di Penajam Pasir Utara itu ada ciri khasnya Pak bahasanya. Tapi gimana? dari bukan J kan? Ya, J. Kalau di Penajam Pasir Utara ini kan kita tahu bahwa mayoritasnya suku Pasir ya, tapi ada juga minoritasnya minor. Ada juga suku lain Pak yang harus kita tonjolkan nih. Dari ciri khas Penajam Pasir Utara itu suku Bajau. Di mana suku Bajau ini terdapat ada dua di Kalimantan Timur, di Berau dan juga di Penajam Pasir Utara. Itu juga yang harus kita kalau di Penajam Pasir Utara ini tidak hanya suku Pasir nih, ada juga suku Bajau. Itu bahasanya kan ada nih, apa sih, apa J? Apa gitu. J? Kenapa J? Itu budaya bahasa yang kemudian budaya bahasa yang ada. Tapi kayaknya di wilayah Penajam iya. Tapi kalau di ke atas agak beda gitu ya. 50%, hampir 50% penduduk kita ekstransmigrasi ya. Dan identitas itu harapannya tetap terjaga sebagai bentuk bahwa hari ini kita masih ada. Harus selalu ada, dan akulturasi budaya itu harus masuk gitu. Akulturasi budaya harus masuk. Karena waktu yang batasin kita, saya minta statement terakhir kita, Pamungkas, singkat, padat, dan menggigit. Kayak dia tadi menggigit. Oke, Pak Kadis, boleh ke kamera. Pemuda bersatu, Indonesia maju. Asik. Ini saya harus hapus sekat primordialisme untuk menuju bangsa yang besar.
Pemuda PPU bergerak, Kaltim berdaulat. Asik. Saya Tasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye,